Alright, welcome back guys to another episode of The Green Podcast dengan gue Joshua Greenspan, also known as The Green Writer. Hari ini gue ditemani dengan salah satu dosen gue di Fakultas Hukum, Pak Satria Pengadaran Merpaung, juga dikenal sebagai Pak Ucok. Beliau ini sudah memiliki gelar LLM ya? Ya kan Pak ya? Lama-lama minggir gitu. Beliau sudah memiliki LLM dari Australia dan beliau ini sangat gemar filsafat. Bahkan anak-anaknya dinamain keren-keren gitu. Spinoza, Plato, aduh. Sokrates, Plato, Oh ya, Spinoza, Sokrates. Pufendorf. Aduh. Berat-berat sekali nama-namanya itu, Pak. Nggak berat, cuma ditulis kan nggak ada yang berat. Betul. Berat itu nulis, cuma diketik doang gitu, atau ditulis doang udah. Yang berat yang jalaninnya. Hari ini gue undang Pocok ke sini karena gue juga tidak jauh-jauh ya topik pembicaranya dari filsafat sebenarnya. Semakin kesini tuh gue sering banget jarang melihat konten-konten filsafat di mana-mana. Kayak rasanya filsafat tuh makin memudar dari peradaban era digital ini loh. Gimana tuh Pak pendapat Bapak tuh? Justru kalau saya sih bilang filsafat sekarang lagi marak-maraknya loh, Jos. Oh iya. Ya, mungkin karena circle kalian itu yang kurang begitu dekat dengan filsafat ya. Itu banyak sekarang akun-akun yang misalnya skole.id, terus kemudian ada teater hutan kayu, ada extension course ya. Jadi banyak program-program ya yang online yang membicarakan atau membahas masalah filsafat ya, kayak Salihara itu ya, komunitas Salihara. Sebenarnya kalau sekarang justru saya melihat jadi makin banyak orang mencari atau mau belajar filsafat ya. Nggak tahu momennya apa. Mungkin terbantu juga kali gara-gara Rocky Gerung ya. RCT. Ya, ya, kata-katanya akal sehat atau segala macam gitu. Jadi orang pengen belajar filsafat gitu. Ya, mungkin orang gemes sama Rocky Gerung gitu, jadi dia pengen tahu filsafat gitu biar nggak dibilang istilah dia itu apa kan? Ya, yang biasanya itu dia kurang akal sehat atau yang biasanya. Iya. Ya kan? Ya, dikibulin gitu ya. Sebenarnya nggak banyak loh, Jos. Ya. Sebenarnya sekarang lagi bagus-bagusnya. Kemarin itu kan ada festival filsafat tuh. Kalau kamu googling tuh ya, diselenggarain dari berbagai komunitas ya, atau grup-grup filsafat itu membicarakan filsafat itu selama berapa hari itu. Mungkin kurang begitu ya, terdengar kali. Circle saya aja kali ya Pak, karena circle saya mungkin isinya anak-anak yang ABG gitu ya, jadi kurang membicarakan tentang filsafat. Tapi justru itu yang pengen saya bicarakan, kayak karena filsafat tuh kan sering banget kayak diasosiasikannya itu ya dengan pemikiran yang sangat dalam lah, asal muasal pemikiran lah, sehingga tuh banyak kayak mungkin terkesannya tuh kurang menarik kalau untuk orang-orang yang seumuran saya gitu. Jadi sebenarnya esensi dari filsafat itu apa ya Pak? Apakah emang dia seberat yang orang-orang pikirkan gitu loh? Esensi, saya bukan pakar filsafat ya, cuman saya penggemar aja yang filsafat. Ya, jadi kalau ditanya esensi filsafat apa ya? Filsafat itu kan orang yang cinta akan kebijaksanaannya. Kalau kamu merenung terus udah gitu kamu mempertanyakan sesuatu ya, misalnya siapa saya, kenapa saya harus bahagia, kenapa hidup seperti ini, apa itu kehidupannya, sebenarnya dia sedang berfilsafat tuh. Ya, jadi esensi berfilsafat itu ya dia mau merenungkan segala hal yang ada dalam kehidupannya gitu. Ya, itu berkritis ya. Orang yang kritis gitu, menanyakan yang tidak menerima begitu saja, itu sebenarnya dia sudah berfilsafat tuh. Ya, jadi dia merenungkan pada level paling beginnernya itu dia nggak harus langsung dia nggak harus dia pendeknya dia bersikap kritis terhadap segala sesuatu. Misalnya kamu lah sekolah hukum gitu ya belajar hukum ya, dia nggak hanya menerima misalnya
misalnya definisi hukum gitu ya, bahwa keseluruhan peraturan yang buat secara tertulis maupun tidak tertulis oleh lembaga berwenang, dia akan bertanya dari mana peraturan itu datang, lembaga berwenang itu siapa, dia kritis, ya. Orang-orang yang senang dengan filsafat itu, yang bukannya berarti berpikir berat, dia mau bertanya ya, dia nggak segan-segan untuk melontarkan pertanyaan dalam pikirannya gitu ya, mengenai segala sesuatu gitu. Misalnya tentang hukum, tentang negara, tentang politik, tentang kebahagiaan, tentang sahabat, cinta, itu dia filsafat. Jadi Ya, range-nya filsafat itu dari sebenarnya besar banget dong ya Pak. Karena iya, sering banget filsafat tuh kan kita mikir filsafat itu apa langsung bernegara, langsung politik. Jadi sebenarnya nggak harus itu dong. Range-nya nggak luas sekali tuh. iya. Filsafat juga ada bicara tentang manusia. Misalnya nih, saya baca-baca buku nih tentang apa namanya menjadi manusia, nih kelihatan nggak nih? Agak blur Jadi Pak sebenarnya. nggak kelihatan ya. Coba saya ini aja ya, saya Tapi nggak masalah Pak, soalnya audio juga filenya Pak. kenapa? Nggak masalah sih Pak, soalnya ntar apa audio juga filenya. Filenya Oh MP3. gitu ya. Iya. Nah, ini misalnya belajar apa namanya menjadi manusia, belajar dari Aristoteles. Nah, itu Oh juga ya. kan bicara tentang manusia. Misalnya apa sih? Kenapa sih aku hidup? Punya tujuan nggak sih aku hidup? Gitu. Sebenarnya banyak hal-hal yang bisa dibicarakan dalam filsafat. Jadi filsafat itu membicarakan semua hal deh kayaknya. Betul. Aja gitu. Hah? Ya kan? Tentang kecantikan juga bisa, ya, estetika misalnya, gitu. Tentang politik, tentang negara, tentang hukum, ya, banyak. Tuh. Jadi kalau dibilang orang-orang seumuran saya kurang tertarik sama filsafat, berarti mungkin merekanya saja yang kurang berpikir gitu ya Pak, kurang mempertanyakan hal-hal gitu. Iya, jadi gini loh, perkenalan akan filsafat itu kan bisa berbagai macam hal, sama seperti kamu kenapa sih suka hukum, gitu. Ya kan? Mungkin filsafat itu karena di apa ya, diwariskan, maksudnya bukan diwariskan ya, sebagai hal yang sudah sering dibilang, wah ini berat gitu loh, pokok bahasanya berat, ngapain bikin muluk-muluk, sebenarnya nggak begitu juga. Ya, filsafat juga bicara yang enteng-enteng kok. Gitu. Cuman memang lebih mendalam aja, gitu. Betul betul. Ya kan, semua bisa dibicarain, ya. Karena berpikir logika itu termasuk filsafat, ya. Itu termasuk filsafat. Berpikir kritis itu juga salah satu apa namanya persyaratan dalam filsafat gitu. Nggak menerima begitu aja gitu. Ya kan, bahwa dibilang bahwa misalnya gini, saya bilang Josh itu adalah anak yang jahat gitu. Ya, orang yang senang akan filsafat dia akan berpikir apa itu benar gitu. Ya, dia kritis dia. Dari mana kamu bisa bilang Josh itu jahat? Jadi dia nggak mudah kemakan hoax itu kalau orang-orang yang berfilsafat itu. Karena dia mau berjarak gitu ya. Ya kan? Jadi sebenarnya itu sebuah senjata dan alat pertahanan di tengah banyaknya informasi gitu Pak. Jadi semakin kita berpikir, semakin kita memproses pikiran, itu menjadi filter dalam kita menerima informasi. Iya, betul. Pakai nalar lah. Ya, dia menggunakan apa namanya nggak hanya hati ya, tapi pikiran ya, rasio. Jadi dia kritis. Misalnya contoh apa misalnya yang lagi booming sekarang kemarin tuh Dewa Kipas tuh. Itu paling gampang loh. Ya. Ada suatu peristiwa yang di situ dibilang Dewa Kipas lawan Gotham Chess ya kan. Levi di sini ya kan. Kemudian Dewa Kipas di anulir, dieliminasi gitu dari chess.com. Terus netizen kita tanpa bukti yang cukup, ya kan, langsung menghujat gitu. Wah, Levi begini, chess.com begini. Nah, orang yang kritis itu dia nggak akan semudah itu langsung mengeluarkan statement. Ya, dia akan berhati-hati itu, meragukan dulu nih, kenapa nih si si apa namanya Dewa Kipas ini dieliminasi dari chess.com. Sudahkah ada apa namanya protokol atau investigasi yang dilakukan oleh chess.com gitu. Jadi kita selalu meragukan gitu. Itu kata Descartes tuh ya.
Descartes ya, meragukan segala sesuatu gitu. Jadi nggak langsung percaya gitu. Wah, Dewa Kipas ini dizolimi, atau wah Levi ini curang atau jadi dia berjarak gitu terhadap hal tersebut gitu, dalam peristiwa tersebut. Kritis dia jadinya. Tapi kalau kita dibilang selalu meragukan Pak atau menjaga jarak, ntar dibilangnya orang pesimistis banget sih, jadi orang nggak percayaan banget sih, jadi susah banget sih bergaul gitu dong Pak, kalau di tengah-tengah apa orang-orang sekarang. Beda dong. Coba kamu tempelin gelas itu ke mata kamu dalam jarak 1 cm. Kamu bisa ngeliat nggak itu gelas? Nggak bisa. Nah iya. Berjarak itu bukan berarti kita pesimis. Berjarak itu artinya kita itu ingin melihat secara keseluruhan gitu. Ya, bisa melihat dari berbagai sisi. Jadi nggak bisa dibilang pesimis gitu loh. Pesimis itu maksudnya negative thinking ya. Maksudnya saya nangkepnya kamu begitu ya. Iya, Negative bisa thinking jadi itu negative thinking. enggak gitu. Nggak harus berpikir keraguan-raguan itu nggak selalu dalam arti yang negatif kok. Ya kan, justru keraguan-raguan itu baik untuk kita telusuri gitu. Kalau saya ragu, maka saya dituntut atau saya harus melakukan hal-hal agar saya tidak ragu, kan begitu. Misalnya dikatakan, Jos itu selingkuh loh, katanya gitu, kata pacar kamu. Masa iya sih, saya ragu nih. Saya telusuri gitu, ya kan, untuk menguji statement tersebut. Bener nggak dia tuh tukang selingkuh? Nah, gitu. Jadi nggak selalu negatif, ada antitesis lah, gitu. Kalau dari saya tangkap, justru yang bahaya itu kalau punya keraguan, tapi tidak ditelusuri lebih lanjut. Jadi keraguannya hanya tetap sebuah keraguan. Jadi sebenarnya kalau modelnya yang kayak kamu sebutkan begitu ya, dia ragu terus udah gitu nggak ditelusurin. Apa bedanya dengan orang yakin terus nggak ditelusuri? Sama kan? Kamu bilang keraguan dalam arti yang negatif nih. Padahal yakin yang kamu anggap positif itu juga bisa berujung pada satu hal yang negatif. Pokoknya yakin aja lah, dia nggak uji lagi tuh. Dan itu ditipu sekali orang-orang seperti itu sekarang. Mereka hanya informasi, percaya, tapi tidak ingin menelusuri lebih lanjut apa yang sebenarnya terjadi, kenapa ini terjadi. Gitu. Jadi harus ada dalam diri kita itu upaya untuk menelusuri, memastikan gitu, agar tidak salah melakukan langkah-langkahnya. Itu kalau kan kayak René Descartes itu ya, saya ingat tuh ya, ada 4 hal tuh yang. Satu, ya, meragukan segala sesuatu sebagai benar kalau tidak yakin bahwa hal itu adalah benar. Yang kedua, ya, berpikir secara setahap demi setahap, ya kan. Terus misalnya yang ketiga, memilah sesuatu ke bagian terkecil yang tidak bisa lagi dipilah-pilah. Yang keempat adalah mengoverview ulang dari ketiga hal tersebut gitu. Sehingga ada satu bentuk yang benar-benar pasti. Oh, ini handphone. Kita lihat benar nggak nih handphone? Dipilah-pilah tuh, ya kan, dari fungsinya, bentuknya, gitu. Justru in order to get the full picture, kita harus melihatnya dari hal-hal yang kecil terlebih dahulu, dari komponen-komponennya terlebih dahulu, Pak. Dan setelah komponen-komponen itu dibangun, barulah jadi hal yang utuh. Benar. Jadi berpikir secara setahap demi setahap, gitu. Dipilah-pilah dulu ya. Kayak misalnya kasus saya selalu bicara mengenai ketika Ahok dulu tuh, ya, yang dia tuduh sebagai penistaan agama ya. Ya kita harus lihat kasus tersebut, mana kasus hukumnya, mana kasus politiknya, terus mana kasus penistaan agamanya, gitu. Ya, jadi harus dipilah-pilah dulu. Jadi teringat sebuah kalimat, tapi kalimat itu saya pelajarin tuh di kelas biologi gitu, bukan di kelas pemikiran justru. Itu ada sebuah kalimat yang menyatakan the whole is bigger than the sum of its parts. Jadi keseluruhannya itu lebih besar daripada gabungan bagian-bagiannya. Nah, itu ngelihat big picture-nya gitu ya. Iya. Jadi bahkan kalau kita gabungin bagian-bagian terkecil dari informasi-informasi, belum tentu itu the whole picture, karena the sum
would be bigger than the whole would be bigger than the sum of its parts. Betul, bisa juga seperti itu, ya kan? Tapi kalau di sini kan kita melihatnya lain ya, ingin menguji dulu sampai bagian terkecil yang untuk memastikan detailnya seperti apa, gitu. Nggak hanya ngelihat big picture, tapi kadang-kala ya dalam kehidupan ngelihat big picture itu malah justru lebih sering dilakukan ya. Ya, misalnya gini nih. Oh, Joshua lulus. Big picture kan? Iya, betul. Lulus, tapi kita nggak tahu dia lulusnya itu benar nggak? Bisa saja lulusnya nilainya sangat meragukan gitu, Pak. Atau tapi yang penting lulus gitu. Yang penting lulus. Nah, seperti seremoni, saya sih nggak mau maksudnya nggak mau nyinyirin tentang seremoni ya. Misalnya udah sidang, wah langsung ya kan disediain bunga, ya kan disediain balon, dikasih kayak di sini namanya gitu. Iya, nama terus ya, gelar segala macamnya. Iya, gelarnya suatu benar-benar inilah the big picture-nya gitu. Yang penting gue lulus, gue SH. Nah, itu orang sering mikir kayak gitu. Dia nggak lihat begitu bagaimana dia kultur dia dalam kuliah gitu. Benar nggak? Betul. Kalau dia kulturnya hanya shortcut aja, nyontek, copy paste, ya kan? Terus dia gunanya SH buat apa? Dia di lapangan pekerjaan pun juga akan terbentur kan? Betul. Gitu. Jadi gelar itu hanya cuma sekedar tulisan tambahan akhir di nama doang, tapi tidak ada maknanya itu. Saya kalau lagi jadi pembicara misalnya kayak kemarin itu nggak pernah nyantumin gelar saya. Oh iya? Iya. Gimana ya, kalau saya tipe orang yang sebenarnya saya malu dengan gelar saya. Malu dalam arti ternyata saya tuh semakin banyak belajar, ya kan, semakin menyadari saya ini banyak kurang gitu. Wah, gelar saya itu hanya sebagai apa ya? Sebagai hal yang menguntungkan saja buat saya. Oh, saya udah S2 gitu. Tapi sebenarnya kalau dibilang S2 kalau mau dipretelin tuh banyak S2 yang lebih tajam berpikirnya daripada saya. Misalnya siapa nih? Rocky Gerung cuma S1. Ya kan? Ini bukan muji-muji Rocky Gerung ya, maksudnya untuk ngambil sampel aja. Ini ada orang S1 ya kan. Tapi kayaknya dia banyak tahu gitu, meskipun nggak semuanya ya. Kadang-kadang kita setuju, tapi ya ternyata tajam juga dia mikir. Gitu. Tapi bukan berarti saya menganggap bahwa gelar nggak ada guna ya. Enggak, bagi saya itu buat gelar itu bukan suatu hal yang harus saya jadi patokan ya. Iya, jadi patokan. Betul. Gitu. Saya S2 belum tentu dalam beberapa hal saya lebih tahu dari kamu, Jos. Gitu. Itu justru sebuah pernyataan yang sering banget diutarakan ya, Pak. Semakin banyak kita tahu, semakin banyak yang justru kita tidak tahu. Benar. Gitu. Itu kalimat siapa itu? Saya pernah dengar tapi kayak lupa itu kalimat dari siapa yang mengatakan. Banyak yang ngomong itu. Nah, orang yang berfilsafat tuh seperti itu. Dia mengandaikan dirinya itu ingin mencari tahu gitu. Ya. Ingin tahu gitu. Selalu ingin belajar, ya kan? Rendah hati untuk menerima bahwa saya ini tidak sempurna. Terus saya harus mengupayakan belajar terus senantiasa, ya kan, mencari ilmu kan gitu, tidak puas diri, tidak jumawa gitu, sehingga jadi bijaksana kan gitu, ya kan, sama kayak Socrates bilang itu know thyself kan, kenalilah dirimu. Itu kalimat yang sederhana tapi mendalam, agar kita tahu betul-betul menguji diri kita. Di mana kelemahan kita, di mana kelebihan kita. Jangan langsung puas diri. Kenalilah dirimu. Know thyself. Noti sauton dalam bahasa itu. Saya juga itu semakin kesini, Pak. Saya juga sering mendengarkan podcast lain kan, yang pembicaranya orang-orang lain lah, yang dari CEO mana.
makin sini saya semakin melihat, astaga saya kecil sekali di tengah dunia ini, tidak ada tempat saya di dunia ini loh. Itu sama persis dengan tapi menyenangkan gitu. Iya. Jadi ketika kita sudah bisa bisa merasakan hal seperti itu ya, itu suatu hal yang baik, itu yang positif. Sehingga kita terus belajar, ya, terus mengenal diri kita. Kalau diri kita tuh banyak kurang dan kita harus senantiasa belajar. Itu bagus, Jos. Daripada merasa tahu segala hal, dia sombong, ya kan? Kacau balau tuh. Udah nggak tahu, tapi so tahu. Itu lebih kacau lah gitu. Biasanya orang-orang yang seperti itu justru yang sering nyerang-nyerang di sosial media itu, Pak. Iya, itu. Padahal Socrates bilang bahwa dia gini loh, saya mau cerita sedikit ya. Socrates itu kan dibilang bijaksana itu sama oracle ya. Jadi ada suatu pesta, dari buku yang saya baca ya. Jadi ada suatu acara pesta lah. Kemudian oracle itu seperti fortune teller lah gitu. Ditanya siapa orang paling bijaksana di Yunani ini. Nah, oracle itu ngomong Socrates. Socrates nggak langsung percaya loh, dia itu bijaksana. Iya loh. Tapi dia terus menerus mengejar gitu, menguji gitu, benar nggak saya bijaksana? Sampai pada satu kesimpulan, Socrates mengatakan gini, oh saya bijaksana karena saya tahu bahwa saya tidak tahu, kan gitu. Oh iya. Mungkin dari situ pernyataan-pernyataan yang tadi datang tuh. Nah, banyak orang yang nggak tahu, ya kan? Dia nggak sadar bahwa dia tidak tahu, namun bertindak sok tahu, kacau jadinya. Nah, kamu jangan sampai seperti itu, ya Jos. itu tadi sebenarnya kata-katanya itu sangat kalau dilihat dari segi bahasa ya Pak, itu kata-kata yang sangat simple. Tidak tahu, bijaksana, tapi ketika sudah dirangkai menjadi sebuah kalimat yang bermakna dalam konteks-konteks tersebut, jadi terkesannya itu sangat-sangat dalam. Jadi mudah dipahami. Saya tahu bahwa saya tidak tahu, kan cuman gitu doang tuh. Cuman kata tahu doang aja tuh, saya tahu bahwa saya tidak tahu. Betul. Saya juga berpikir nih Pak, filsafat ini kan sering banget tuh dibilang tuh hasil dari pemikiran ratusan tahun yang lalu ya. Apalagi pas zaman Yunani gitu. Masih bisa nggak sih ada kayak hasil pemikiran baru di zaman sekarang? Mengingat kayak sudah ratusan bahkan mungkin ribuan tahun pemikiran filsafat ini ada gitu. Mungkin ada hasil baru dalam pemikiran. Maksud kamu mau bilang, Pak, ada nggak sih sebenarnya di zaman sekarang ada pemikiran yang baru, yang benar-benar baru gitu ya? Iya, betul. Ini menarik ya pertanyaan ini. Saya kalau diskusi sama senior-senior saya ya, di UPH juga ya. Kemarin baru bilang bahwa sebenarnya filsuf-filsuf setelah Socrates, Plato, Aristoteles itu hanya sekedar mengutip dari mereka aja gitu, modifikasi lah gitu. Sebenarnya nggak ada yang benar-benar baru gitu, ya. Cuman memang situasi kondisi setiap zaman itu kan berubah, gitu. Tergantung cara kita menginterpretasikannya. Buktinya kita belajar hukum masih relevan dari pemikir-pemikir yang dahulu kan, ya nggak Jos? Betul. Ya kan? Thomas Hobbes, ya kan? Bukunya Leviathan itu, Homo homini lupus. Oh, masih relevan tuh. Sekarang kayaknya kita ngeliat juga lah manusia serigala bagi manusia lain. Contohnya siapa? Koruptor. Dia serigala tuh. Kan beda kan? Mungkin dulu Hobbes mengatakan bahwa situasi belum ada negara kan. Melihat bahwa manusia itu beringas, dia nindas sesamanya segala macam ya kan. Makanya perlu ada negara kan gitu. Yeah. Lalu sekarang udah ada negara, masih ada nggak? Masih relevan nggak Homo homini lupus? Masih sangat masih. Nah, itu menjawab pertanyaan kamu ya. Jadi sebenarnya nggak ada sesuatu hal yang baru juga sih. Cuman cara kita menginterpretasikannya aja yang berbeda ya. Dulu Homo homini lupus, konteks budaya, waktu dan masyarakat akan bertransformasi ya Pak. Perkembangan budaya, teknologi, ya kan? Sekarang kita jadi homo digitalis di era COVID ini. Benar nggak? Betul. Semua memakai, ini kita menjadi manusia digital sekarang nih.
Ya kan? Kamu dan saya seolah-olah kita tuh omnipresent, di mana-mana ada gitu. Betul nggak? Kamu bisa di mana aja kan berada kan kamu? Betul, betul, betul. Perkuliahan itu, ya kan? Kalau kita lihat ada mungkin yang di Sorong, misalnya ya, ada yang di apa namanya di Medan sana, ya kan? Kita bisa hadir gitu di ruang digital ini. Ya, suatu hal yang nggak terbayangkan kan sebelumnya ya. Benar nggak? Betul. Sekarang orang seminar, kamu bisa dapat kuliah di mana aja secara mudah tanpa harus pakai kendaraan, isi bensin dan segala macamnya. Yang penting ada kuota aja, ada internet aja. Apalagi kalau kuotanya disubsidi, Pak. Aduh. Ah, kan? Kali itu. Tapi kuota disubsidi juga tuh tidak menunjang kualitas internetnya loh. Oh iya. Jadi curhat sedikit ya kita tentang. Ya kan? Benar nggak? Jadi Betul, betapa betul. bergantungnya kita dengan internet, coba. Benar nggak? Udah ada kuota berlimpah, atau providernya yang lagi ngadat, ya udah bablas juga. Gimana? Jadi lebih tergantung kepada koneksi internet kita manusia-manusia sekarang ini. Jadi kita merenung kan, berfilsafat kan, waduh, betapa bergantungnya saya dengan internet gitu. Wah, Betapa betul. bergantungnya saya dengan teknologi gitu kan. Apalah artinya Joshua ini tanpa adanya komputer, tanpa ada internet, dia nggak bisa bikin podcast seperti ini dia. Nggak bisa ngomong, dia nggak ada yang kenal Joshua dia. Joshua dikenal itu pasca pandemik kan gitu kan. Udah. Betul. Itu berfilsafat dia, merenung dia. Aduh, bahwa saya ini ngobrol di podcast ternyata saya ini benar-benar zoom politikon ya, makhluk sosial ya. Saya nggak bisa hidup tanpa saya berkomunikasi dengan orang lain. Benar nggak, Jos? Coba kamu diem aja seharian gitu. Nggak bertegur sapa gitu. Itu jadi berat itu pikiran, Pak. Jadi ada terasa tertekan kan kalau kita tidak ada berinteraksi dengan orang lain. Nah makanya kan, itu berfilsafat tuh. Jadi kamu merenungkan gitu. Wah, ini pandemik ini positifnya apa, negatifnya apa? Mencari hikmah. Saya juga Jadi berfilsafat itu juga mencari apa namanya, merenung, mencari hikmah dari segala sesuatu itu juga dikategorikan berfilsafat tuh. Tapi justru karena pandemi ini jadi banyak ruang untuk self improvement jadi menurut saya, Pak. Orang-orang jadi lebih memiliki ruang untuk diri sendiri, untuk lebih memahami diri sendiri. Dan seperti tadi Pak Ucok bilang, know thyself. Nah, pandemi ini memberikan ruang untuk kita mengetahui diri kita lebih lanjut. Tuh. Kalau orang mau merenungkan, mau menguji kan? Iya betul. Kalau orang tidak mau, ya sudah mau ada pandemi lah, mau ada apa lah, jalan aja. Iya. Jadi orang tiba-tiba terampil dalam masak, tiba-tiba terampil dalam bikin lagu. Masak sih yang paling, kayaknya yang saya rasain loh, tetangga-tetangga tuh pada masak tuh, bikin kue, bikin makanan, open PO, dia tekanan itu membuat kreatif ternyata. Gini ya bisa kita bilang begitu kan? Ternyata tekanan dari COVID ini membuat orang kreatif juga. Di samping banyak juga yang meninggal, jadi yang membuat kita sedih. Ya kan? Tapi penting ya, saya baca kamu baca ya Kompas kemarin tuh opini dari Sindunata, ya. Intinya dia mau bilang bahwa kita tuh sekarang itu tanpa sadar banyak membicarakan jumlah angka. Oh, COVID angka kematian turun. Oh, kematian naik segala macam. Seolah-olah atau seakan-akan kita itu lupa bahwa kematian itu menimpa manusia gitu. Itu penting, Bro. Kita juga banyak kan mendengar, sebenarnya COVID ini ya biasa aja lah. Buktinya yang TBC juga lebih banyak meninggal, yang demam berdarah juga banyak. Benar nggak, Jos? Benar nggak kamu pernah dengar statement seperti itu? Iya. Itu kan sebenarnya sudah menghilangkan sisi kemanusiaan kita ya. Mau sedikit, mau banyak, ya kan? Kalau kita udah banding-banding itu tuh kita nggak sadar itu yang meninggal manusia loh. Ini saya jadi teringat kata-kata Joseph Stalin itu, Pak. Joseph Stalin pernah bilang, kalau kematian itu hanya satu, if it's only one death,
A single death itu sebuah tragedi. Ah. Tapi kalau sudah banyak orang yang mati, but lots of death is only a statistic. Oh. Ya kan? Tanpa sadar kita hanya memandang itu sekedar statistik, hanya sekedar angka. Seolah-olah kita kayak apa ya? Kayak membiasakan, ya udah matilah gitu. Padahal itu nyawa lo yang hilang. Itu tuh. Nah, itu tuh apa namanya, saya mau menyinggung sedikit, itu tulisan bagusnya kamu bisa baca. Cobalah kalau kita itu menghargai kematian, tentunya kita juga menghargai kehidupan gitu. Itu loh juga. Kalau kita juga udah nggak menghargai kematian ya, kayaknya susah juga kita menghargai kehidupan gitu. Sebab kematian dan kehidupan itu kan dua hal yang berdampingan gitu. Ya memang ada gitu. Ada kelahiran, tentu ada kematian kan. Bagaimana kita menjalani kehidupan, ya kan? Sekarang kamu lihat orang mati karena COVID itu, wah sedikit ruang bagi kita untuk memberikan penghormatan, harus cepat-cepat dikubur, ya kan? Bahkan kadang keluarga tidak bisa melihat anggota keluarga mereka yang meninggal, langsung ditutupin dan langsung dikubur gitu. Betul. Jadi Di sini rasa manusianya berkurang. Ritual agama menjadi tunduk kan, dari segi medis kan. Padahal kalau dilihat dari agama, kematian itu merupakan jalan menuju kesempurnaan. Ya, bener nggak? Tapi tunduk dia sama medis itu. Saya jangan sampai tertular, jangan sampai mati saya nih. Jadi apa namanya? Ya mau nggak mau harus ikut protokol gitu. Ya itulah jadinya. Itu bahkan tadi itu sebuah contoh filsafat itu, walaupun hanya membicarakan COVID kan. Jadi sebenarnya kalau kita kaji lebih luas, filsafat ini tuh sangat relevan dalam segala bidang dan hampir dalam segala situasi. Betul. Ya kan, filsafat itu semua bidang dibicarakan. Ya, sebenarnya berfilsafatnya itu ya jangan menganggap sulit berfilsafat lah untuk bicara yang berat-berat gitu, nggak harus dimaknai seperti itulah, ya kan? Ya berfilsafat itu kan menuntun kita agar bijaksana, cinta akan kebijaksanaan, ya dari kata Philein dan Sophia itu. Ya jadi yang saya pengen, mungkin bukan saya sih, mungkin yang kita kurang untuk generasi sekarang itu cara memandang filsafat itu harus diubah. Betul. Approach-nya itu harus diubah. Stigma bahwa filsafat itu berat-berat kayaknya udah tidak bisa lagi dikatakan seperti itu. Saya ada buku ya, judulnya Filokomik ya. Ini buku filsafat ya. Ini isinya tentang 10 filsuf yang berbicara tentang 10 strategi bahagia. Jadi kayak komik, ya kan? Itu kalian bisa lihat itu. Apa namanya? Pembicaraan-pembicaraan dari para filsuf itu. Ya, ringan tapi mendalam. Ya, Filokomik judul bukunya. Jadi persis kayak komik loh, Jos. Udah jadi masuk ke pop art dari sekarang, Pak. Iya. Jadi apa namanya, nggak berat-berat lah, bicaranya enteng-enteng aja filsafat itu. Kita ngomongin cinta aja bisa ada filsafatnya. Contohnya gimana tuh, Pak? Contohnya gimana tuh? Apakah itu cinta kan gitu? Beda nggak cinta, kasih, ya kan, dengan sayang gitu. Betul. Kalau nggak salah ada philia, agape, eros. Woi, itu juga tuh, ya kan? Kita juga bisa bicara tentang persahabatan, ya kan? Wah ini perlu nih kita coba nih, apa namanya, diskusi ini. Nanti undang misalnya di podcast kamu, kita undang Romo Setio, ya kan, yang ahli Plato, ya kan? Atau filsuf-filsuf lain yang dari UPH, ada Pak Budi, Pak Fitzgerald Sitorus, ya kan? Itu bicara tentang demokrasi ya, misalnya kita panggil Pak Budi, ya kan, untuk bicara mengenai demokrasi, misalnya menurut Habermas, ya kan, dialektika menurut Hegel, itu bisa kita undang Bang Fitzgerald Sitorus. Itu jadi angkat yang tema-tema kecil, Jos, yang sederhana aja, tentang persahabatan. Apa sih persahabatan menurut Plato misalnya?
keberanian. Ini penting loh. Banyak orang pinter tapi nggak punya keberanian, susah. Gimana Jos? Jadinya tidak kan? maju kemana-mana kalau kan tidak Nggak bisa. Nah ini bicara filsafat ya, kita mengenal juga keutamaan menurut Plato dan Aristoteles bahwa orang itu harus punya keutamaan. Pertama, ya dia harus mawas diri, ya. Terus kemudian dia harus bersikap adil, dia harus punya kebijaksanaan. Nah itu tuh keutamaan menurut para filsuf itu. Ya kan, apa itu keberanian, apa itu kebijaksanaan, apa itu keadilan, apa itu mawas diri. Ya, 4 keutamaan itu kan bisa kita terapkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Berani nggak kamu bersikap jujur? Nah itu dulu lah. Wah dia nggak berani, nyontek. Udah dia jadi nggak punya keutamaan kamu. Untuk jujur sendiri aja susah, gimana mau nanti menjadi negarawan tuh ya. Di tengah kanan kiri koruptor, kamu nggak berani ikut deh korupsi juga. Betul. Simple, tapi gini loh Jos, yang saya mau sampaikan itu kita harus terbiasa ya, harus menjadi budaya itu. Berani, kritis itu harus membudaya. Nggak bisa hanya sekedar denger terus kayak memudah semua balik. Kenapa saya bilang kayak gitu, Jos? Karena orang yang biasa berbuat baik, ya jujur nih ya, ketika dia bohong, dia nggak nyaman tuh, Jos. Betul. Dia nggak nyaman tuh. Jadi sebenarnya kalau orang secara moral bagus, ya nggak perlu hukum juga sih kan? Iya, betul itu betul sekali Pak. Ada ya. Seandainya sebenarnya tidak perlu ada hukum, hanya moral saja lebih baik gitu. Iya kan? Jadi berfilsafat itu membentuk perilaku kita. Penting tuh, kamu harus bisa menularkan kecintaan kamu pada filsafat ke teman-teman. Jadi ngomong tentang apa? Misalnya tentang cinta, tentang kejujuran, tentang keberanian. Angkat yang benar-benar kehidupan sehari-hari. Nggak usah yang berat-berat. Misalnya siapakah Tuhan? Apa itu berat? Orang mendengar ditanya seperti itu juga orang langsung kabur seperti apa? Aduh, malas banget kayak membicarakan. Tapi kalau biasanya ntar kalau udah seneng itu asik tuh bicara gitu, enak loh. Ya kan? Kenapa ada ular di Taman Eden? Kan gitu kan? Kenapa ada buahnya gitu? Karena hebat bener tuh buah. Sekali gigit bisa langsung bikin manusia langsung tahu yang baik dan yang buruk. Nanti orang juga malah jadi mempertanyakan iman mereka sendiri, dan menurut saya itu hal yang bagus justru. Mereka jadi bisa mengetahui iman yang mereka pegang itu ada dasarnya. Iya benar. Jangan sekedar agama sebagai warisan. Ya, benar nggak? Ya, tapi agama betul-betul sebagai cahaya dalam kehidupan kamu, gitu, yang membebaskan kamu, memberikan makanan kepada roh kamu gitu. Banyak ya filsafat ya, makanya ada filsafat ketuhanan, ada filsafat politik, ada filsafat hukum, ada filsafat banyak lah, filsafat manusia, ada banyak Jos. Anyways Pak, kita juga sebenarnya waktunya sudah sangat lama ya, dan sudah banyak hal yang dibicarakan. Ini pembicaraan yang sangat seru. Berasa nggak lama? Enggak sih, lama nggak? Nggak berasa. memang saya lihat waktunya juga sebenarnya udah hampir 30 menitan, tapi sangat tidak terasa, dan banyak sekali hal yang sudah dibicarakan, digabung-gabungkan, dan I think it's a very insightful perspective. Thank you Pak Ucok for your time. Yes. Pokoknya kita senantiasa mencerahkan ya. Kita kan mencerahkan menjadi garam dan terang tuh kan. Betul. Iya kan, kita garamin deh tuh, kasih orang ngobrol filsafat. Minimal anak-anak hukum, ya kan, lebih ini dulu. Ya, simpel-simpel kan, gitu. Thank you ya Jos. Thank you untuk mengundang saya, ya bisa ngobrol ngalor ngidul nih, saya ngobrol ngalor ngidul, belum ngobrol yang serius nih.
Tapi setidaknya ngalor ngidul itu ada yang nyangkut gitu loh. Iya, Saya iya. harap di itu ntar yang dengerin ada minimal mereka ngomong iya juga ya, benar Betul, juga betul. ya. Nah itu tujuan kita tuh. Yang penting ada kata-kata yang membuat dia bilang, iya juga ya, kok gue nggak kepikir ya. Nah gitu. Nah, itu udah berhasil memberikan siraman buat orang tuh Untuk orang lain. tertarik terhadap filsafat tuh. Anyways, kayaknya itu aja cukup untuk hari ini, Pak. Untuk orang-orang Oke, yang Jos. tertarik, I will leave Pak Ucok social media on the description below. I will also leave my social media on the description below as usual. Thank you very much, Pak Ucok, for your time, and I'll see you all on the next podcast. Oke, thank you semua. Bye. Terima kasih sudah nonton video ini. Jangan lupa untuk like, comment, dan subscribe, dan follow gue on social media. Thanks for watching and see you in the next video.